ketika misalnya nanti ada yang dipending dan lain sebagainya, tidak usah patah semangat. Karena tadi tujuannya itu ya, tujuan kami mengadakan proses ini bukannya nak nambahi gawe prodi ya, depending dan lain sebagainya, itu sebenarnya sama seperti menambahin kerjaan aja, nanti masih balik ke prodi juga, tetapi kami menjalankan tugas pokok fungsi. Nah, karena prodi kita ekonomi syariah, Ibu catat juga di sini supaya nanti kalau ada yang depending dia tahu alasannya. Berarti objek penelitian kita itu harus terkait dengan ekonomi syariah. Jadi kalau misalnya ada yang Ibu tanya, misalnya kamu mau lulus sarjana ekonomi atau sarjana hukum, karena terlihat dari skripsinya kok tidak mencerminkan bahwa ini kajian anak sarjana ekonomi, begitu ya. Jadi itu. Yang kedua mungkin Ibu nanti nanya fenomena ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa melakukan penelitian itu pada dasarnya membandingkan antara teori dengan praktek ya. Jadi membandingkan teori dengan praktek. Yang namanya fenomena itu apabila ada kenyataan atau praktek yang kok berbeda dengan teori. Karena itu kita ingin menyelidiki atau meneliti lebih lanjut. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah sama dengan teori, ya mungkin tidak perlu diteliti lagi melalui skripsi. Nah itu ya, jadi kalau kami nanya apa fenomenanya, kenapa itu penting untuk diteliti? Karena memang tuntutan penelitian ilmiah itu seperti itu. Jadi itu ya. Jadi ada garis besarnya ada 3 hal. Yang pertama, proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar capaian pembelajaran lulusan di prodi ekonomi syariah ini sesuai dengan yang diharapkan, yang tercermin dari skripsinya. Yang kedua, melihat bahwa objek-objek penelitian kalian memang objek ekonomi syariah khususnya, ya. Yang ketiga, bahwa Ibu menanyakan fenomena itu karena penelitian ini supaya ada gunanya. Bahwa ada fenomena yang berbeda teori dengan praktek, kita sudah teliti. Temuan kita ini bisa untuk memberikan masukan untuk memperbaiki fenomena atau menjadikan, kalau fenomenanya baik, untuk menjadikan model bagi tempat lain, misalnya seperti itu. Oke ya, sudah ya. Jadi kita langsung saja Bu Rispa satu persatu ya. Silahkan Isna Novianti ya. Oke, dilihat fenomenanya apa, metodologinya seperti apa, teori dan metodologinya seperti apa. Silahkan Isna. Baik Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Novrianti, NIM 1810602034, akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Praktik bagi hasil dalam kerjasama pemeliharaan hewan ternak kambing dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Tapah, Kecamatan Moraklingi, Kabupaten Sirawas. Baiklah, yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini yaitu dari observasi awal yang didapatkan oleh penulis di lapangan setelah melakukan survei, yaitu masyarakat yang melakukan kerjasama peternakan kambing melalui bagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian awal, tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh peternak dan pembagian mengenai hewan pemeliharaan betina yang setelah melahirkan anak pertama dari hewan tersebut menjadi milik pemilik modal, sedangkan untuk pengelola menunggu sampai kambing tersebut melahirkan anak kedua. Maka penulis melihat adanya unsur horor di perjanjian desa ini. Penulis juga ingin mengetahui dampak positif dan negatif dari fenomena ini bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Tapah, Kecamatan Moraklingi, Kabupaten Sirawas. Rumusan masalah 1. Bagaimana praktik bagi hasil kerjasama pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Sungai Tapah, Kecamatan Moraklingi, Kabupaten Sirawas.
2. Bagaimana dampak kerjasama pemeliharaan hewan ternak kambing terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Tapah, Kecamatan Muara Kelih, Kabupaten Musirawas. Kemudian tujuan penelitian. Tujuannya lewat, langsung metodologi. Metodologi penelitian, jenis penelitian dalam skripsi ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Sumber datanya siapa? Sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ya siapa? Nah, itulah. Jadi namanya proposal itu harus jelas. Ya kira-kira nanti yang jadi dekat data sumbernya siapa atau apa. Nah, kalau kayak gini ini mindahin buku penelitian. Jadi nanti yang ini metodenya apa? Metode penelitiannya apa? Pakai apa? Ini instrumen pengumpulan datanya. Ini Hah? Dengan metode kualitatif, Bu. Instrumennya apa? Wawancara. Nah, wawancara gitu. Jadi wawancara siapa? Jadi nanti itu tidak usah jenis data, sumber data ini kualitatif, metode instrumen pengumpulan data yang melalui wawancara, yang mau diwawancara siapa. Kayak gitu ya nanti yang setelah ini. Jadi begitu kan. Jadi di ACC atau tidak, kenapa kami kadang-kadang nanya, sebenarnya judulnya menarik, fenomenanya ada. Tapi kadang-kadang ketika ditanya, kamunya nggak paham. Oke, ini metodologi. Ada juga yang misalnya Ibu tanya berapa perusahaan yang mau diteliti? 1 katanya. Padahal yang mau diteliti indeks saham gabungan. Nah, hal seperti itu yang menjadikan meragukan bahwa proposal ini lewatnya atau tidak. Nah, ini sumber datanya siapa jadi? Ini informan yang terdiri dari peternak dan para pemilik. Ada berapa populasinya? Belum dicek, tapi ada kan? Ada, Bu. Banyak kan? Iya, banyak, Bu. Seluruh peternak desa situ. Ya. Oke lah ya. Jadi, Ibu langsung aja ya catatan dari penelitian ini. Kamu tadi rumusan masalahnya mana? Perspektif ekonomi Islamnya nggak kamu tanya. Ini coba lihat. Yang mau teori bagi hasil pasti pakai bagi hasil ekonomi Islam. Terus teori kesejahteraan menurut ekonomi Islam gitu kan? Iya, Bu. Kalau ditanya dampak kesejahteraan perspektif ekonomi Islam. Jadi di sini masih balik ke perspektif ekonomi Islam ya. Iya, Bu. Ya, oke lah judul kamu. Oke, bagi lagi. Karena teori bagi hasil itu sebenarnya diturunkan dari teori ekonomi Islam, tapi pelaksanaan kamu dari data awal kamu ada yang tidak sesuai. Karena masih mengandung goror di situ. Oke, itu fenomena ya. Itu catatan yang lain. Yang kedua, kamu mau melihat kalau kamu nanyain implementasi bagi hasilnya aja, itu kayak jurusan hukum ekonomi syariah. Tapi kamu bergerak lebih jauh ke dampaknya terhadap kesejahteraan. Kalau ngomongin kesejahteraan, ngomongin ekonomi. Berarti itu sudah sesuai dengan core bisnis kita, yaitu ekonomi. Gitu ya. Oke. Kebetulan ini contoh yang bisa diterima ya. Jadi judul kamu ini, Isna, oke, di ACC ya. Nanti pemberitaan berikutnya nanti sama Bu Dispa, mungkin nanti setelah Bu Dispa ini sambil nyambi uji online, nanti setelah ini Bu Dispa nanti menjelaskan bagaimana prosedur yang diterima atau yang masih dipending. Oke ya. Lanjut berikutnya center kedua, silahkan yang mau sempro. Jadi Isna, status Anda diterima ya. Tentu saja nanti perbaiki, buat proposalnya yang bagus, didukung jurnal dan lain sebagainya ya. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Silakan Mario. Mana Mario Ardiansyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, jangan lama-lama. Baiklah, perkenalkan nama saya Mario Ardiansyah, NIM 1830602205. Saya di sini akan menyampaikan
proposal saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi, Kepemimpinan, dan Etika terhadap Kualitas Layanan Karyawan UPTD, Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum. Stop dulu. Besain coba judulnya ini, besain. Perbesar judulnya, Ibu mau lihat dulu. Ya, judul kamu tuh, objek penelitiannya ada di mana jadi? Di UPTD, Bu. Di PSTKB sana teknis daerah, Bu. Sosial Di mana, apa? Bu, UPTD ini Rehabilitasi anak dengan berhadapan dengan hukum. Jadi kamu tuh mau lulus sarjana apa? Ini contohnya, contoh yang tadi Ibu jelaskan di awal itu. Kamu mau lulus sarjana ekonomi apa sarjana hukum? Ekonomi. Nah, kenapa kamu meneliti ini? Soalnya di sini, Bu, ada permasalahan dalam komunikasi Oke, itu teorinya komunikasi atau apa, tetapi unit analisis kamu itu hukum. UPTD ini, Bu, Apa? misalnya, Bu, ada orang yang melakukan kriminalitas, Bu. Nah, di sini dididik, Bu. Dididik Iya. Itu bidang ekonomi apa bukan? Pertanyaan Ibu itu. Di sini, Bu, Coba. saya meneliti mengenai kualitas layanan, meneliti karyawannya, Bu, dengan itunya. Prodi kita ini, prodinya ekonomi syariah. Ya, kalaupun meneliti bidang manajemen dan lain sebagainya yang terkait ekonomi syariah. Kalau misalnya ini yang kamu teliti ini misalnya yang terkait kesejahteraan, yang terkait ekonomi, boleh. Unit pelaksana teknik ada nggak yang terkait itu? Kalau yang terkait dengan anak berbasis hukum itu bukan prodi kita. Ini mungkin anak jinayah siasah. Nanti kamu lulusnya di prodi jinayah siasah, Fakultas Syariah. Nah, Ibu sudah cek ya, Ibu sudah klarifikasi dengan PA-nya. Kata PA-nya nggak ada, katanya beliau meng-ACC ini. Ada, Bu, kemarin, Bu. Iya, tapi ini apa namanya, Mario, ya, tadi sudah Ibu sampaikan di awal ya, bahwa kita ini kenapa prodi mengadakan ini sempro ini, kalau mau Ibu lewatkan saja, nanti kasihan kamu. Giliran nanti di ujian skripsi, ujian munakosa, mentah lagi. Nah ya, karena itu kita melakukan proses ini. Tadi Ibu jelaskan, pertama objeknya harus dekat dengan ekonomi syariah, ekonomi lah. Yang kedua, tadi itu apa? Bisa teorinya. Apalagi tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya. Jadi, kalau tadi misalnya judul yang pertama tidak kelihatan apa? Tidak terlalu jelas misalnya ekonomi syariahnya nggak bus-bus, tapi kita tahu kalau namanya teori bagi hasil itu teori ekonomi syariah. Makanya Ibu ACC misalnya. Kadang-kadang nggak usah eksplisit, nggak usah tergantung. Tapi kalau terkandung di situ ada pembahasan ekonomi syariah. Nah, di sini memang kamu membahas komunikasi, kepemimpinan, kualitas layanan, itu teori manajemen. Tapi prodi kita ini prodinya ekonomi syariah, bukan prodi manajemen. Ya. Jadi Mario mungkin nanti kalau perlu konsultasi nggak ke PA lagi nggak apa-apa, ke prodi ya, Mario ya. Ya, Bu. Judul Mario ini karena yang diteliti objeknya jauh dengan ekonomi syariah, tidak bisa di-ACC oleh prodi. Ya, sudah Ibu sampaikan ya, kalian jangan patah semangat kalau misalnya nggak di-ACC. Karena lebih baik ini daripada nanti setelah kalian susah payah turun nyari data, ngetik 100 halaman misalnya.
Ya, oke. Maria ya, nanti ini lagi, nggak usah ngadep ke PA ada apa-apa, ngadep ke Prodi. Banyak yang depending di Prodi, Baik, dan Bu. Ibu sama Bu Dispa memang nggak ada waktu ini. Ya kadang-kadang kalau kalian WA, misalnya Bu bisa apa enggak, kalau nak janjian yang kalian kadang-kadang ini Bu, saya mau menghadap jam 9, kalian yang menentukan jam, gimana Ibu jawabnya? Padahal Ibu ada tugas untuk ikut workshop, Ibu ada mereview, tapi kalian lah memastikan jam. Ada berapa orang ada yang WA Ibu? Ya, saya ingin ketemu jam 9. Kalau kalian mau datanglah sini, Jinoi. Kalau Ibu lagi slow ngomong, ya, gitu ya. Iya, Bu. Ivan ya, Mario ya. Iya, Bu. Oke ya. Jadi Mario ini judulnya belum bisa diterima karena objeknya jauh dari ekonomi syariah. Karena kita ini sarjana ekonomi. Baik. Oke, core bisnis kita adalah ekonomi. Oke, Mario ya. Semangat Mario ya. Oke, berikutnya. Indah Sasmita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya maaf pada Ibu, soalnya saya tadi udah masuk lewat laptop, tapi laptopnya error, Bu. Jadi saya di sini masuk lewat HP. Ya, sebutkan aja lah, nggak usah pakai tayang, nggak apa-apa. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Jadi di sini judul penelitian saya yaitu tentang pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap pola konsumsi dalam perspektif ekonomi syariah. Nah, di sini studi kasusnya yaitu mahasiswa ekonomi, itu Fakultas Ekonomi, khususnya itu angkatan 2018. Di sini saya telah melakukan, penulis telah melakukan observasi awal. Di sini saya melihat adanya keberagaman konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa, Bu. Nah, peneliti melihat mahasiswa itu banyak menggunakan pola konsumsinya itu non-makanan, di mana dari cara berpenampilan mereka. Mereka itu lebih tertarik kepada barang-barang yang brand-brand seperti sepatu, tas, dan juga lebih lebih ke tempat-tempat hiburan seperti karaokean, nongkrong berjam-jam sampai sore. Nah, sedangkan mahasiswa ini yang saya ketahui itu seorang pelajar di mana mereka itu mendapatkan uang itu dari orang tua, baik per bulan maupun per minggu. Nah, disinilah saya melihat itu ada kebiasaan mahasiswa ini yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari grand teori yang mencakup dari masing-masing variabel ini, Bu, itu grand teorinya itu perilaku konsumen, di mana disebutkan oleh ahli Kotler dan Kettler itu pada 2018. Di sini keduanya itu sepakat bahwa teori perilaku konsumen itu adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok maupun organisasi dalam memilih. Oke, teorinya sudah benar, tapi perilaku konsumen nanti teorinya perilaku konsumen Muslim ya. Iya, Bu. Ya, tidak usah ini. Oke, sebutkan teori perilaku konsumen konvensional apa yang carinya teori perilaku konsumen Muslim. Kamu bisa tadi ya datanya. Ini Ibu tanya, ini masa pandemi apa bukan? Yang tadi masih karaokean, masih ini tuh. Ini apa? Mahasiswa mendapat uang saku itu mahasiswa yang mukim, tinggal dengan orang tua, atau mahasiswa yang kos? Gimana ini? Ya, seluruh mahasiswa, Bu. Yang tadi itu apa ada pengaruhnya nggak? PPKM, PSBB, yang kamu sebutin tadi? Hiburan. Bu, untuk yang apa, Bu? Tadi kan kamu ini, kalau pakai teori perilaku konsumen Muslim, kebutuhan itu ada berapa tahap? Ibu tanya dulu, sekarang Ibu tes. Kebutuhan itu ada berapa tingkat? Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, Bu. Nah, dari situ mana yang kamu ini kan? Kebutuhan kamu tadi kalau ngomong yang karaokean, beli tas, itu kebutuhan apa itu? Itu kategorinya? Tersier, Bu. Itu keinginan. Oke, maksud gini enak ya. Ketika kita ngomong fenomena, fenomena itu menarik kalau memang ada seperti itu. Tetapi itu Ibu tidak mau kamu berbasis asumsi. Kalau asumsi itu belum tentu berbasis data. Jadi gini, kamu melihat satu hal, langsung kamu generalisir, oh
mahasiswa Febi begini. Itu harus berbasis data. Datanya nanti kamu cari dari mana? Data awal tadi kamu lihat dari apa? Kamu lihat terus kamu asumsikan atau gimana? Saya lihat dari apa namanya itu dengan cara saya masuk ke kelas, Bu. Ini ya, oke ya, jadi beginilah ya. Ada Ibu gambarkan asumsi dengan data itu ya. Yang namanya data itu fakta yang kita lihat yang sudah diverifikasi. Nah, Ibu mau, kalaupun kamu tetap menjalankan ini dengan data kamu tadi seperti itu jangan-jangan hoax aja. Ya, kamu melihat satu orang langsung kamu ini kan. Nah, ketika misalnya boleh dikatakan banyak, nah itu kan kualitatif memang banyak itu. Ukurannya berapa orang dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau orang masuk ke tempat karaoke kan nggak ditanya NIM-nya kan? Enggak, Bu. Ya. Terus kamu tahu bahwa itu mahasiswa Febi gimana? Dengan cara penyebaran kuesioner terhadap mahasiswa angkatan 2018. Kan belum kamu nyebarnya. Observasi. Yang data awal tadi kamu katakan tadi, data awal tadi. Masalahnya ibu ragu juga gini, ini kan pandemi, banyak anak yang tidak tinggal di Palembang, yang di Palembang ya orang Palembang saja. Jadi gimana ini, kamu yang mau diteliti datanya data kapan? Yang kamu tadi katakan data awal itu kapan? Saat saya kuliah, Bu, saya melihat itu dari berbagai pola konsumsi teman-teman saya, Bu. Saat kuliah dulu kan masih normal kan? Iya. Terus sekarang kan kamu mau nelitinya kan pasca pandemi, jadi gimana kamu? Gimana nelitinya? Mungkin keadaannya berbeda. Jadi jangan dianggap variabel itu ceteris paribus. Kalau bahasa ekonomi ada variabel dianggap ceteris paribus. Artinya apa? Variabel lain dianggap konstan. Padahal zaman sekarang ada variabel yang sangat besar pengaruhnya itu pandemi. Karena di situ ada PSBB, ada PKM, orang nggak tinggal lagi di ini, orang balik ke dusunnya dan lain sebagainya. Tadi lagi sekali lagi ya, judul kamu tuh bagus ya. Mungkin fenomenanya ada, tetapi fenomena itu masih ada apa enggak sekarang? Karena kamu mau menelitinya itu bukan berlaku surut, tapi ke depan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya? Iya, Bu. Jadi, ini bisa, tetapi dengan catatan kamu harus menjelaskan juga bagaimana ininya. Karena yang namanya ujian proposal itu diterima atau tidak kalau dianggap operasional. Artinya apa? Bisa dijalankan proposal ini. Benar secara teori, benar secara metodologi, begitu. Jadi kalau ini, kalau kita kondisi normal, ya mungkin iya. Ada anak-anak yang memang mendapat, kalau pakai teori Y sama dengan C ditambah I, ditambah ditambah S, ditambah shaping, mungkin kalian ini semuanya habis di C ya, habis dikonsumsi. Ketika dilihat dari sisi konsumsinya apa, mungkin ternyata kalian banyak yang mendahulukan yang sekunder bahkan tersier daripada yang primer, daripada beli buku, misalnya seperti itu. Beli buku itu kebutuhan primer bagi mahasiswa. Itu bagian dari hifzul akal misalnya. Tapi kalian banyak mendahulukan beli tas branded, entah itu branded yang keberapa, apa tadi itu. Tapi yang ibu meragukan dari proposal kamu ini, kondisinya ini kamu pakai kondisi dulu kamu pas kuliah. Sekarang kuliah kamu sekarang daring. Entah di mana. Nanti kamu kirim Google Form. Ya nggak relevan lagi mungkin. Nah, ya. Jadi judulnya bisa saja ya diterima. Nanti kamu pikir dulu di pending ya. Kamu ngadep ke prodi ya. Ya, terus kayak grand teori kayak gini, oke, grand teorinya teori perilaku konsumen. Tapi ini nanti harus dikembangkan sampai ke teori konsumen muslim. Yang tadi itu, Hajiyah, Tahsiniyah, Adoruriyah, Hajiyah, Tahsiniyah, pakai teori makosid syariah juga di situ. Yang namanya teori primer Hajiyah itu harus
ada terpenuhinya akal, terpenuhinya terjaganya harta, kayak gitu ya. Baik, Oke Bu. ya. Jadi untuk Indah judulnya ya harus diperjelas, dikaitkan dengan fenomena yang ada, tidak bisa dianggap ceteris paribus. Variabel lain dianggap konstan, kamu hanya membayangkan, mengimajinkan kondisi saat itu. Sekarang jelas ini variabel pandemi ini tidak bisa diremehkan, pasti berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan. Itu enak ya? Kalau Ya, mau Bu. dikaitkan dengan pandemi ini mungkin nanti lebih menarik. Tapi nggak diselesaikan sekarang ya, karena ada kawan kamu masih banyak yang mau presentasi. Oke ya? Ya, silakan sekarang Kartika. Terima kasih, Bu. Kartika, silakan. Tutup dulu screenshot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Analisis Peran Pedagang Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Tengah Wabah COVID-19 ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah. Adapun latar belakangnya, pada awal tahun 2020 lalu di Indonesia, wabah COVID-19 untuk pertama kalinya tertular di Indonesia melalui transmisi manusia ke manusia. Akibat dari pandemi ini memiliki dampak yang kurang baik, salah satunya pada sektor perekonomian. Banyak masyarakat dari berbagai kalangan merasakan dampak perekonomian menurun. Akan tetapi, yang lebih terdampak yaitu masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Penduduk miskin Sumatera Selatan pada bulan Desember 2020 mencapai angka 1,12 juta orang, meningkat dibandingkan periode di tahun sebelumnya sebesar 1,6 juta orang. Jika kondisi tersebut serta tuntutan ekonomi yang semakin meningkat, tentu dibutuhkannya peran perempuan untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga tersebut. Banyak cara yang dapat Kartika, kalau judul kamu ini bagus ya, judulnya bagus ya. Di situ ada kajian gender, juga sudah terkait ekonomi syariah, sudah memihak juga fenomena, yaitu fenomenanya pandemi. Tapi yang kamu kemukakan di sini ini agak jauh. Jadi begini ya, adik-adik ya, kalau kita bicara latar belakang, kalau ibu tanya, ibu tanya, menurut kalian latar belakang ibu itu apa? Latar belakang ibu itu adalah tembok ini, ya. Kalian nggak usah ngomong, Bu, latar belakang ibu tuh pasti di luar sana, Bu, ada jalan, terus ada rawa, Bu, ada apa? Ada kanal, ada parit. Kalau kalian ke kampus baru kan tahu seperti itu. Itu terlalu jauh. Jadi, bukannya salah bahwa kalian mengatakan, Bu, latar belakang ibu itu parit, Bu. Tapi di situ ada tembok, ada macam-macam. Jadi kalau melihat latar belakang dari di Kartika ini, itu gambarannya seperti itu. Itu agak jauh, terlalu jauh kemana-mana penduduk miskin ini. Kita kan ngomongin, balik lagi ke judul. Judulnya apa? Coba lihat. Klik lagi yang judul. Analisis peran pedagang perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga di tengah COVID-19. Jadi, cari data bagaimana misalnya perekonomian COVID di perekonomian di Palembang. Ini di Palembang nih. Nanti penelitinya di Palembang ya. Berarti belum ada Palembangnya sini. Jadi bagaimana misalnya data UMKM atau pedagang perempuan di Palembang. Cari data seperti itu. Ya. Itu ada, data seperti itu pasti dapat. Jadi ketika kita ngomongin ini, berarti kita cari, bagaimana kita sekarang ada data bahwa banyak pedagang perempuan atau UMKM perempuan. Kalau kamu di sini ngomongin harus menutup aurat, harus izin suami, di depan ini itu terlalu jauh ke ini, ya. Jadi itu sifatnya normatif, kalau harus begini, harus begitu. Jadi latar belakang itu ada data kita, itu kita cek, itu sesuai nggak dengan teori. Ya, bahwa ada data bahwa perempuan, banyak pedagang atau UMKM perempuan yang
dia menjadi tulang punggung keluarga misalnya, atau membantu perekonomian keluarga, datanya ini. Nah, kemudian ada fenomena baru, ada fenomena COVID. Ya, bahwa COVID ini pembatasan larinya ke situ saja. Ada pembatasan social distancing, orang di luar disuruh di rumah. Padahal selama ini perempuan itu yang nggak bisa di rumah, walaupun dia sebenarnya dalam konsep ini mungkin tulang punggung itu ada bapak-bapak. Nah, itu kan lebih menarik begitu. Ya. Jadi latar belakang kamu ini terlalu jauh. Ya. Temanya menarik, ya. Kaitkan saja bahwa memang dari dulu pedagang di Palembang ini, pedagang sudah banyak pedagang perempuan. Mungkin kamu cari di Dinas Perdagangan, datanya berapa? Ya. Kemudian ada fenomena COVID. COVID itu ada larangan keluar rumah dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi ternyata perempuan ini karena dia harus menghidupi keluarga, tetap keluar rumah, tetap berdagang dan lain sebagainya. Nah, itu gitu aja ya. Coba Ibu lihat rumusan masalah kamu. Nah, ini sudah benar. Ya. Larinya ke COVID saja ya. Fenomenanya COVID saja. Ya. Ada data berapa pedagang di Palembang perempuan, ya. Data ya, berarti data tuh ada sumbernya. Ya. Ini kalau ini bisa dicari ini bagaimana mereka selama COVID ini, apakah tetap berjualan dan lain sebagainya. Kalau mereka tetap berjualan walaupun taruhannya nyawa karena takut terpapar COVID, tapi kalau nggak keluar, mereka juga nggak bisa menghidupi. Nah, itu kan analisisnya bisa analisis ekonomi syariah. Ya? Ya, Bu. Oke ya. Jadi metodenya apa ini? Metodenya, Bu, metode penelitian kualitatif. Metode penelitiannya observasi, wawancara, dokumentasi. Ya, berarti yang diwawancara nanti siapa? Pedagang itu? Pedagang perempuan itu, Bu. Oke. Jadi kalau ingat ya, kalau nanya mereka itu jangan ditanya bagaimana menurut Ibu keluar ini sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak, bukan begitu ya. Jadi kamu lihat dulu teori ekonomi Islam seperti apa, bahwa misalnya ini nah, seperti itu. Oke. Ya. Ya. Jadi latar belakangnya, fenomenanya harus diperjelas. Sebenarnya dalam judul kamu itu sudah mengandung itu. Rumusan masalahnya sudah betul, ya. Berarti nanti tinggal turunkan. Jadi secara umum punya Kartika ini diterima ya. Diterima. Ya, Ibu anggap tidak perlu konsultasi ke Ibu lagi karena Ibu masih banyak yang harus berkonsultasi dengan Ibu, ya. Oke, nanti lapor nanti ke Bu Dispa. Oke. Berikutnya tutuplah sudah. Sekarang Madania. Silakan Madania. Oke. Silakan Madania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Madania Agustina. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya, yaitu pengaruh peminjaman modal pada PNM terhadap omset UMKM di Desa Seri Bandung dalam perspektif ekonomi syariah. Baik, fenomena di sini, Bu. Ibu langsung aja ya, biar cepat Madania ya. PNM ini basis akarnya seperti apa? Dia pakai bunga ya? Iya, Bu. Nah, kenapa ini diteliti? Nah, itu langsung Ibu kena. Dia ekonomi iya, tetapi dia bukan ekonomi berbasis syariah karena jelas itu bunga. Ya.
Jadi bagaimanapun kalau dari awal sudah jelas pakai bunga, mau diteliti pakai ekonomi syariah bagaimana? Ya. Jadi kalau Ibu sarankan mungkin nanti bisa ganti objeknya. Coba dilihat lagi judulnya, ini coba. Dilihat lagi judulnya. Ini begitu dikatakan terhadap omset UMKM itu bagus ya. Ya. Tetapi coba dicari yang depannya itu ya. Lembaga atau produk lembaga itu, produk lembaga keuangan yang berbasis syariah. Kalau bahasanya peminjaman dalam syariah itu nggak ada pinjam investasi ya gitu kan. Kalaupun ini murabahah ke, berbasisnya mudorobah ke, atau apa saja. Ya. Jadi di sini kalau Ibu sarankan ganti yang depannya. Enggak Bu, kalau di desa itu, di desa Seri Bandung itu, masyarakat UMKM-nya memang sumber dananya dari PNM misalnya. Berarti ya nggak bisa. Ada nggak masyarakat kalau mau meneliti di situ yang sumber peningkatan omset UMKM-nya itu dari lembaga atau produk-produk lembaga keuangan yang berbasis syariah. Itu ya. Judul kamu itu. Jadi logika judulnya betul, sudah masuk ke ekonomi tetapi belum ke syariah. Jadi Madania ya, mungkin bisa dikonsultasikan ya nanti apakah ganti objek penelitiannya ya. Misalnya pengaruh pembiayaan BMT apa terhadap omset ini, boleh kayak gitu ya. Karena itu lembaga keuangan, ekonomi dan keuangan syariah. Kalau sudah berbasis kredit, jadi padahal kita keluar ekonomi syariah itu anti riba, anti apa, tapi yang kita teliti lembaga-lembaga berbasis riba juga, kan nggak konsisten. Ya. Oke, Madania ya. Ya, udah jelas ya, Nak ya. Jadi kita pending, boleh konsultasi lagi. Kita lanjut dengan yang lain biar cepat selesai. Oke, silakan Rian. Baik, Bu. Ya, tutup dulu Madania. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan tempatnya. Di sini saya Rian Abad Jalani, 18306228. Judul penelitian saya itu pengaruh inovasi produk dan pelayanan TKW Rumah Makan Istana Bunda terhadap minat beli masyarakat Kota Palembang di zaman pandemi COVID-19. Next, langsung ke latar belakang atau fenomena dari segi inovasi produk, di mana produk muncul di Rumah Makan Istana, produk baru muncul di Rumah Makan Istana Bunda sendiri, yaitu sambal jengkol ikan asin dan ikan baung sambal. Selain itu juga Rumah Makan Istana Bunda sendiri, dia dalam produk baru ini di masa pandemi, ini produk yang baru muncul di masa pandemi. Dan observasi awal saya, di mana Istana Bunda sendiri dia untuk masak ayam bakar itu dia pakai ayamnya itu digulai terlebih dahulu baru dibakar atau digoreng. Selain itu Rumah Makan Istana Bunda itu terkenal dengan menu makanannya itu burung puyuh yang terkenal di Rumah Makan Istana Bunda. Next, langsung ke Balik lagi dulu ke depan ya. Balik lagi ke judul dulu, Ibu lihat judulnya dulu. Ya. Ya, inovasi produk. Oke, ini pelayan take away. Oke, ini karena yang objeknya rumah makan, ekonomi. Oke. Istana Bunda karena minat beli masyarakat Kota Palembang di zaman COVID-19. Cuman ini karena rumah makan Minang dianggap punya uang muslim, mungkin larinya ke situ mungkin ya. Jadi
Oke lah ya. Jadi oke ya, oke lah. Karena kita anggap kalau adat bersendikan syarak-syarak bersendikan kitabullah tadi mungkin ya, oke lah ya, oke ya. Jadi ini tidak secara implisit ada ekonomi syariahnya, tetapi dia masih berbicara tentang objek ekonomi. Jadi strategi pemasaran, ya, dia melakukan inovasi produk dan merubah pola pelayanan, ya. Jadi kayak gitu. Fenomenanya jelas COVID. Oke. Terhadap minat beli. Nah, jadi kalau kita yang biasanya produk-produk yang take away itu biasanya produk-produk junk food ya. Ini yang dijual apa? Sambal jengkol. Ya, sambal jengkol ikan asin sama baung sambal itu produk yang baru muncul di itu dikemasnya yang mana? Dikemas? Kalau dia dalam pelayanannya dalam bungkus itu kalau makan di tempat di rumah makan Istana Bunda sendiri dia di piring masing-masing lauk pauknya dipisahkan dengan nasi. Tapi kalau dalam bungkus itu sesuai permintaan konsumen. Konsumennya mau dipisahkan atau mau dicampur dengan nasinya. Tapi kebanyakan di Makanan dulu Oke, ini yang suaranya ini di ini dulu ya. Oke, Ibu lihat rumusan masalah kamu. Ini rumusan masalah saya, Bu. Pertama, apakah inovasi produk rumah makan Istana Bundu berpengaruh terhadap minat beli masyarakat Kota Palembang di zaman COVID-19? Kedua, apakah pelayanan takeaway rumah makan Istana Bundu berpengaruh terhadap minat beli masyarakat Kota Palembang di zaman COVID-19? Ketiga, apakah inovasi produk dan pelayanan takeaway berpengaruh terhadap minat beli masyarakat Kota Palembang di zaman COVID-19? Ya. Oke, teorinya teori apa? Ini teorinya saya pakai teori Kotler, Bu. Philip Kotler, gimana manajemen pemasaran. Berarti ini variabelnya. Sebelum variabel itu ada teorinya manajemen pemasaran. Tapi upayakan nanti juga, walaupun tidak implisit, nanti dikembangkannya manajemen pemasaran syariah seperti yang tadi ya. Yang Bu. Tadi itu Ibu ini ya tetap harus dilarikan ke perilaku konsumen syariah kan yang tadi ya. Ini juga manajemen pemasaran syariah nanti dikembangkan sampai ke situ. Oke. Kuantitatif ya. Ya, kuantitatif saya pakai metode kuantitatif, Bu. Jadi ini ya sampelnya apa? Pemilihan sampelnya seperti apa? Populasi penelitiannya sampelnya karena peneliti tidak tahu pasti jumlah pembeli rumah makan Istana Bundu, maka dari itu peneliti menggunakan rumus Hare et al. Rumus Hare et al sendiri berbunyi indikator variabel dikali dengan 5 yaitu 60. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60. Oke. Dan ngambil sampelnya gimana? Aksidental. Langsungnya nih, penyebaran kuesioner. Iya. Jadi aksidental. Kamu nunggu di situ kan, yang belanja, yang ngambil take away, kamu kasih. Ya itulah. Dengan ini tadi. Oke. Ya. Jadi begini ya adik-adik ya. Nah, kenapa kadang-kadang judul kamu tuh bagus dan sebagainya, giliran ditanya metodenya kamu tidak paham. Nah, itu. Kalau ini ya sudah ya. Tapi kamu belajar lagi ya, jangan sampai salah ini ya. Baik, Bu. Jadi begitu ya, tujuan Sempro itu begitu ya. Kalian jangan, Ibu nih, perasaan tadi judulnya bagus, kenapa nggak di ACC? Giliran ditanya, tadi itu jawabannya nggak meyakinkan bahwa itu akan operasional karena kamu nggak memahami konsepnya, nggak memahami metodologinya. Si Rian ini, cuman Ibu pesennya untuk Rian, manajemen pemasaran oke, tapi pemasaran syariah seperti apa? Baik. Walaupun ini lewat mungkin karena Ibu ini karena Istana Bundu itu pasti rumah makan Padang. Misalnya kalau Padang itu Muslim. Kadang-kadang kalian ada juga yang menelitinya itu jelas-jelas itu bukan perusahaan ini katanya. Tapi kalian teliti juga. Nah itu kalau ini oke lah. Karena ada bukunya juga Ibu ngomong seperti ini. Ada buku di Religious tadi bahwa subjeknya itu selama dipastikan itu Muslim juga bisa diteliti gitu ya. Tetapi sebaiknya teorinya dan lain sebagainya mendukung itu. Oke, Rian, kamu diterima ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, lanjut sekarang Dwi.
Maaf Bu, sudah muncul Bu. Ya, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Binda Sari akan menjelaskan judul saya mengenai analisis pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dengan pekerja bangsal batu bata dalam perspektif ekonomi Islam. Studi pada Desa Sukarukun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah dari data awal yang peneliti dapatkan dari beberapa orang pemilik dan pekerja batu bata, yakni sebagai berikut. Dengan modal sepenuhnya dari pemilik bangsal batu bata yang diserahkan kepada pekerja dan hasil dibagi dua dari pemilik dan pekerja. Kedua, hasil yang dapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelola barulah dibagi dengan pekerja 50% dan pemilik 50%. Nah, dari dua data tadi didapatkan berdasarkan hasil wawancara dari pemilik dan beberapa pemilik dan pekerja bangsal batu bata yang telah saya lakukan, didapat bahwa dilihat dari kebiasaan masyarakat, masyarakat Desa Sukarukun, Kecamatan Sukarami, Palembang melakukan sistem bagi hasil pada usaha bangsal batu bata terdapat ketidakadilan, di mana terkadang ada di antara pekerja yang tidak jujur dalam penggunaan modal dan hasil dari penjualan. Mana ini? Mana duitnya? Halo? Mana duitnya? Hilang duitnya ya? Siapa yang hilang, Bu? Dwi. Oh, Dwi ya. Oke, saya hubungi dulu ya sambil hubungi Dwi. Hadi, ada Hadi? Presentasi dulu Hadi sambil nunggu Dwi ya. Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Hadi Triyono, NIM 1720602117, mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Peran Suku bagi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari latar belakang ini, Bu, pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus sekaligus harapan pemerintah, Bu, untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Akan tetapi, fenomena yang dapat ditemui dengan jelas adalah terdapat gap infrastruktur antar wilayah di Indonesia. Kemudian masih terdapat infrastruktur yang rusak, Bu, seperti jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat dari pembangunan di Sumatera Selatan, Bu, khususnya ibu kota Sumatera Selatan, Palembang, itu adanya pembangunan jembatan musim 4 itu Gunawan Suku, dan pembangunan infrastruktur lainnya itu jalan lalu lintas dari Palembang sampai Betung itu, Bu. Lalu mengapa saya tertarik dengan pembangunan infrastruktur ini, Bu? Karena pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan ini, Bu, begitu sangat cepat, Bu. Bahkan pembangunan dari acara pesta olahraga itu pun bisa dimaksimalkan dengan baik, begitu. Lalu apa hubungannya dengan begitupun dengan segi dari sukunya, Bu? Nah, dilihat dari grafik, Bu, suku negara atau SBSN ini, Bu, mengalami peningkatan, Bu, jumlah outstanding-nya, Bu. Maka dari itu kemampuan suku ini dalam rangka penuhi kebutuhan pembiayaan atau pembangunan proyek dari infrastruktur, Bu, karena mengalami kenaikan. Selanjutnya dari
target dan realisasi penerbitan suku tahun 2008-2020 diambil dari laporan kinerja, Bu. Di Dirjen Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bu. Di situ dilihat bahwa adanya peningkatan dari dilihat dari tren perkembangan penerbitan suku, Bu, terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rumusan masalahnya. Ini, Bu, bagaimana perkembangan suku negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, Bu. 2, bagaimana peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur lewat suku negara. 3, apakah kontribusi suku negara bagi pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Begitu, Bu. Oke, jadi datanya sekunder nanti. Iya, Bu, data sekunder, Bu. Bisa dilihat dari sini. Data sekunder. Terus yang memastikan di Sumatera Selatannya sekunder juga? Itu diambil dari data ini, Bu. Dari laporan Direktorat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bu. Laporannya, Bu. Bisa ya? Jadi ya, enggak juga dikonfirmasi ke misalnya Musi 4, apalagi Rapah Tower, apalagi misalnya yang oh iya, ini. Rapah Tower juga, Bu. Sudah itu misalnya berapa nanti kamu yang ini kan, nanti enggak kamu konfirmasi ke siapa gitu. Itu karena masih dalam bentuk sekunder, Bu, nyari data laporan sekunder gitu, Bu. Jadi makanya data sekunder ini nanti kalau bisa nanti ya dikonfirmasi lah ke Bu. Ya di ini. Oke ya. Jadi ini naik lagi ke Bu Ucup. Ibu mau ngasih contoh sama kawan-kawan kamu ya. Iya, Bu. Tadi dari beberapa penelitian banyak yang pakai datanya data primer ya. Data primer itu berarti data yang diambil langsung dari data primer itu berarti data nanti tuh kamu tuh lah pertama yang mendapatkan data itu. Kalau data sekunder data diolah. Nah ya. Jadi yang ini namanya data sekunder, betul. Nah, Ibu mau memberi contoh pada teman-teman bagaimana fenomena itu berbasis data. Nah, inilah keluar tabel misalnya ya. Kalau tadi ada tadi mana ya? Tadi yang meneliti Indah misalnya, meneliti uang saku dan lain sebagainya. Jangan sampai itu hanya kamu melihat sekali langsung kamu generalisir. Tapi kalau saya sudah melakukan wawancara dengan berapa orang dari awal misalnya. Nah, itu bisa jadi data. Atau wawancara dengan siapa? Misalnya sudah wawancara dengan pemilik karaoke bahwa banyak mahasiswa PB yang sering karaokean di sini. Misalnya, berarti itu data ya. Nah, itu yang dikatakan data. Nah, ini contoh dalam skripsi ini dia menggunakan data sekunder dan sudah ada data awal. Ya. Nah, ini yang diteliti di sini sukuk. Sukuk sudah jelas itu instrumen keuangan dalam ekonomi syariah. Jadi bisa diterima. Dan ini juga membahas tentang pembangunan. Ya, itu pasti bisa diterima karena itu kajian ekonomi banget ya. Datanya sudah bagus dan Ibu lihat sudah paham ya. Sudah paham. Metodologi sudah ini tadi mungkin perlu kejelasan nantinya. Tidak cukup menganalisis data sekunder saja, nanti mungkin kalau bisa ada dikonfirmasi dengan wawancara, kayak dengan apa, misalnya ke pihak yang berwenang, atau siapa, atau entah siapa ini, BI, atau siapa misalnya. Bagaimana ini sukuk, itu bagus ya. Jadi, punya Hadi ini bisa diterima ya, bisa diterima dia. Oke. Ya, Bu. Dwi sudah online lagi belum? Kalau sudah online lagi, lanjutkan tadi Dwi ya. Tutup dulu Hadi. Ya, Bu. Makasih, Bu, untuk sebelumnya, Bu, masukannya. Masuk. Belum ada itunya. Ya, kalaupun enggak lanjut tadi yang tadi tidak usah pakai presentasi, tidak usah pakai slide apa-apa. Nggak usah pakai. Ya, kalau ribet silakan. Oke, gimana batu bata ini? Iya, Bu. Nah, didapatkan fenomena dari latar belakang tadi, kebiasaan masyarakat desa
di antara pekerja yang tidak jujur dalam penggunaan modal dari hasil penjualan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Desa Sukarukun, Kecamatan Sukarami, Palembang dalam melakukan sistem bagi hasil usaha bangsal batu bata tidak menetapkan batas waktu dan tidak menuliskan akad perjanjian dan tidak ada saksi dalam pelaksanaan. Oke, kebiasaan ini bisa dikonfirmasi ya, bukan hanya tadi itu, bukan hanya asumsi, bukan ya? Bukan. Untuk memperjelas, ini Dwi sudah melakukan wawancara beberapa pemilik dan bangsal batu bata. Ini Bu, bukti wawancaranya Bu. Oke, ya tadi di awal. Ya. Jadi, rumusan masalahnya, bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dengan pekerja bangsal batu bata di Desa Sukarukun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dengan pekerja bangsal batu bata di Desa Sukarukun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Oke. Teorinya? Tujuan dan manfaat. Lewat aja. Nah, dasar teori ini menggunakan bagi hasil, konsep bagi hasil mudharabah, terus usaha penelitian sebelumnya. Nah, terus metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi. Oke. Terus sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Oke, sumber data dan lain sebagainya, analisis. Terus bawahnya. Slide berikutnya itu sumber data apa? Sumber data primer dan data sekunder. Nah, data primernya yaitu jumlah populasi satu orang ketua RT gimana? Ini Bu, maksudnya untuk memperjelas Bu. Ya, jumlah sebutkan dulu kalau jumlah populasi berapa orang. Nanti dipilih sampelnya berapa orang, kriteria sampelnya itu orang yang dianggap memahami, yaitu 1 ketua RT, 2 paling sampel 25 begitu. Maaf. Ya, jumlah populasi 1 orang. Jumlah dulu. Jumlah populasinya ya, oke. Orang. Ambil ya 51 orang ya. Bu, untuk memperjelasnya kan. Iya, memang harus karena di bawah 100. Oke. Oke ya, jadi pakai wawancara, pakai apa? Apa Bu? Pakai wawancara. Ya, wawancara, observasi dan dokumentasi. Oke. Sekarang balik lagi Pucu dulu, Ya, balik lagi Pucu judulnya dulu. Ya, analisis pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dengan pekerja bangsal peserta ekonomi Islam. Yang perlu dicatat di sini tadi sudah kelihatan ya, sudah agak benar lah. Jadi kamu tidak mengatakan itu halal atau haram, karena kalau ngomong halal atau haram itu nanti prodinya jadi prodi hukum ekonomi syariah. Tapi kamu sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau tidak, yaitu di situ adakah misalnya dalam konsep ekonomi Islam yang namanya kerjasama itu harus adil, harus seimbang, harus apa kayak gitu ya. Berarti nanti. Jadi kamu lihat apakah sesuai dengan teori atau tidak. Kalau data awal kamu ada penyimpangan dari teori tadi, ya itu sudah ini. Ya berarti bisa ya, judul kamu bisa ya. Dan mungkin kalau yang objeknya batu bata seperti tadi juga ada kambing itu masih jarang. Yang paling banyak adalah kebun kopi, itu yang paling banyak. Mungkin lain kali Bu Dispa kalau ada yang ngajuin lagi kebun kopi langsung aja diarahkan ganti objek gitu ya. Kalau batu bata atau kambing itu kan masih jarang. Dan mungkin perlu juga kita melihat sekeliling kalau ada praktek yang kita kira masih belum sesuai dengan ekonomi Islam, itu boleh kita teliti ya untuk sosialisasi dan sebagainya. Tetapi jangan mengada-ada ya, itu penelitian itu boleh salah tetapi tidak boleh bohong, itu intinya. Padahal prakteknya nggak seperti itu supaya judulnya lulus ya, kamu ini itu tidak boleh. Jadi untuk sementara judulnya Dwi bisa diterima juga Bu Dispa ya. Oke. Berikutnya Syahrul. Ya, baik, Bu. Ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sarul Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad Wadiah Yad-Damanah berdasarkan Fatwa DSN nomor 2/DSN MUI /4/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang. Kemudian latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu yang pertama, Baitul Mal wa Tamlin atau BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi. Kemudian lembaga keuangan harus memiliki pedoman atau pegangan hukum untuk mengukur kesyariahan produk yang dijalankan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian dari Mufti Afif bahwasanya tabungan atau simpanan yang digunakan di lembaga keuangan syariah berlawanan dengan prinsip syariah. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan tabungan berkah dengan akad wadiah yad-damanah di BMT Insan Mulia Palembang. Kedua, bagaimana kesesuaian akad wadiah yad-damanah berdasarkan Fatwa DSN nomor 02/DSN MUI /4/2000 di BMT Insan Mulia Palembang. Kemudian fenomena permasalahan. Yang pertama yaitu persepsi masyarakat yang mengatakan bahwasannya bonus pada tabungan itu tidak boleh dalam Islam karena mirip dengan bunga. Di sini BMT Insan Mulia sendiri di dalam tabungan berkah itu memiliki bonus ketika nasabah telah mencapai di atas 30 juta itu akan mendapatkan bonus dari BMT Insan Mulia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kesesuaian mekanisme tabungan berkah dengan Fatwa DSN MUI tentang tabungan. Kemudian landasan teori yang saya ambil di sini yaitu yang saya gunakan. Yang pertama pengertian akad, pengertian wadiah. Kemudian landasan hukum wadiah yang saya gunakan yaitu Al-Quran, hadis, dan Al-Ijma. Kemudian jenis-jenis akad itu saya menjelaskan bedanya akad wadiah yad-damanah dan akad wadiah yad-amanah. Kemudian untuk metode penelitian sendiri, jenis penelitian, di sini saya menggunakan penelitian lapangan atau field research, di mana melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad wadiah yad-damanah dalam tabungan berkah yang berlokasi di BMT Insan Mulia. Kemudian untuk sifat penelitian sendiri itu saya menggunakan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan akad wadiah yad-damanah dalam tabungan berkah yang berlokasi di BMT Insan Mulia Palembang. Kemudian untuk sumber data, di sini saya menggunakan 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Primer sendiri itu diperoleh langsung dengan wawancara kepala Ya, oke, sudah ya, Sarul ya. Balik lagi ke judul dulu biar Ibu ngasih wawasan juga untuk teman-teman kamu. Balik ke judul dulu ya. Oke, judulnya analisis pengelolaan tabungan berkah dengan akad wadiah yad-damanah. Oke. Di sini berarti Sahrul temanya itu Ibu lagi sempro. Temanya itu manajemen manajemen lembaga keuangan syariah ya, dalam hal ini BMT ya. Juga membahas tentang produk dari lembaga keuangan syariah yaitu tabungan yang berbasis akad wadiah. Di sini ada fenomena akad wadiah itu kan titipan sifatnya, tapi itu kemudian seolah-olah ada tambahan, ada ini itu dianggap riba dan sebagainya. Oke, bagus ya. Ya, Ibu mau mencatat teman-teman di sini juga objeknya jelas BMT, sudah jelas syariah. Tentu saja Ibu tidak mungkin menolaknya karena kriteria tadi ya ada di sini yang Ibu jelaskan tadi bahwa objeknya lembaga ekonomi atau keuangan syariah, teori yang dipakai juga teori ekonomi syariah ini sudah lengkap ya, dan juga ada fenomenanya. Jadi judul ini bisa diterima. Dan tambahan lagi tadi Sahrul menjelaskan metode dan lain sebagainya itu realistis dan bisa menjawab ketika akan mencari data tentang ini. Jadi itu ya teman-teman ya, teman-temannya ya. Jadi dikatakan datanya primer,
Data primer itu berarti kita cari langsung ke orangnya, ke sumbernya. Tapi kalau data sekunder ada data yang sudah ada dalam bentuk laporan dan lain sebagainya. Ya, jadi Syahrul menggunakan dua-duanya, ya itu boleh, gitu. Yang tadi juga misalnya yang Hadi, dia pakai data sekunder saja. Ibu sarankan pakai data primer juga untuk mengkonfirmasi data tadi. Begitu ya. Gitu ya, adik-adik ya, dia punya Syahrul diterima. Jadi kalian mungkin bisa melihat ke depannya itu ya ini. Jadi bagaimana, kenapa misalnya ibu tuh kok yang itu nggak ada syariah-syariahnya Istana Bundo tapi kok diterima. Nah, tapi ibu di situ ada kandungannya di situ yang masih bisa dicari ke ekonomi syariah. Kalau kalian meneliti misalnya apa ya yang jelas-jelas dikelola oleh non muslim dan masih ada pertanyaan apakah halal atau tidak, ya tentu tidak akan ibu kabulkan. Oke. Berikutnya Piona, silahkan Piona. Baik, Bu. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piona, NIM 1810 60 20 50. Di sini judul penelitian saya yaitu pola peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan barang bekas di Kota Palembang. Selanjutnya, mengapa judul penelitian ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemajuan zaman. Peningkatan perekonomian sudah tidak biasa lagi, baik dari kalangan pedagang ataupun pebisnis. Oke, nggak usah yang terlalu jauh seperti itu. Ada fenomena apa di barang bekas ini? Berarti kayak gitu aja. Oke. Kenapa? Fenomena masalah ini yaitu masih banyaknya pengangguran yang terjadi, khususnya di Kota Palembang. Studi kasus saya di 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Dan realitanya juga masih banyak sampah di sekitaran jalan kota. Maka dari itu, saya meneliti di tempat pemanfaatan barang bekas Kota Palembang ini supaya menumbuhkan kreativitas dan ide bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, judul penelitian selanjutnya, metode Jadi penelitian. teorinya teori apa ini, Nak? Teorinya teori apa ini? Oke, landasan teori itu dalam buku Sejarah Perekonomian Indonesia dan juga sektor industri. Ya, sebenarnya judul kamu ini menarik ya. Pola peningkatan perekonomian melalui barang bekas di Kota Palembang. Itu judulnya menarik sekali. Mungkin Ibu karena ini jurusan kita ekonomi syariah, Ibu langsung kasih masukan. Yep. Ya perlu dalam perspektif ekonomi Islam kita bicara teori teori produksi, teori konsumsi, ke situ larinya kamu. Landasan teorinya sejarah perekonomian Indonesia kan agak aneh. Jadi pakai teori produksi Islami, ya. Misalnya apa di sini barang-barang yang sudah dianggap tidak berguna diproduksi lagi itu bagaimana menurut teori produksi Islami itu sesuai atau tidak? Apalagi dikaitkan dengan konsep tabzir. Banyak orang-orang yang membazirkan saja. Justru dengan adanya memanfaatkan barang bekas itu yang tadinya mubazir jadi tidak. Nah itulah ya. Jadi kalau ditanya teorinya teori produksi Islami ya. Nanti kayak gitu. Baik. Jadi ini langsung aja ditambahi aja lah. Karena kalau nggak ditambahi kayak gitu nanti pembimbingnya nggak mengarahkan ke ekonomi Islamnya. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam ini. Baik. Iya siap. Di Kota Palembang gitu. Nah, di sentra-sentra pengelolaan barang bekas gitu. Ada berapa tempat atau gimana? Nah ini karena harus operasional. Baik, tadi. Di sini metode penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan data primer dan sekunder. Selanjutnya populasi ini ialah semua tempat pemanfaatan barang bekas yang ada di Kota Palembang. Selanjutnya sampel yang saya ambil langsung ke
observasi ataupun penelitian Harus ke lokasi? ditentukan kok sampelnya insidental tuh gimana. Ini kan populasinya semua tempat pemanfaatan barang bekas. Ada berapa kamu data? Kan tidak mungkin kamu ini semua kok samplingnya insidental. Ya kamu cari data dulu. Harus pakai kriteria ini. Ya, tidak bisa pakai sampling insidental ini. Jadi misalnya sampelnya tempat-tempat pemanfaatan barang bekas yang memang telah melahirkan produk-produk yang bisa meningkatkan perekonomian. Nah, ya harus ada didukung data seperti itu. Tidak bisa sampelnya insidental. Kamu yang galak kamu ke situ saja, tahunya di situ baru mulai, belum ini ya. Jadi jangan boleh insidental, harus pakai kriteria ya. Ya, Bu. Sampelnya. Oke, jadi rumusan masalah dulu Ibu lihat dulu tadi rumusan masalahnya. Oke. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu apakah pemanfaatan barang bekas berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di 13 UU Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Yang kedua, bagaimana pola peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan barang bekas di 13 UU Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Dan yang ketiga, apakah pemanfaatan barang bekas di 13 UU Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang ini bisa bernilai bisnis prospek? Itu rumusan masalahnya. Nantilah dirumuskan lagi dengan pembimbingnya. Kamu kemana yang satu, yang kedua, kayaknya kebalik-balik. Tetapi judul seperti ini bagus ya, karena mungkin bisa jadi ini. Tapi tadi Ibu mau kamu pakai teori produksi, ya produksi Islam gitu ya, supaya jelasnya nanti diarahkan teori produksi Islam ya, dipakai perspektif ekonomi Islam di judulnya. Oke, ditambahin di belakangnya Bu ya. Ya, Bu ya, kayaknya juga bagus kalau misalnya dimasukkan juga sudut pandang ekonomi kreatif, kan sekarang tuh lagi Iya, bagus. Nah itu. Saya juga mengarah ke ekonomi kreatif. Iya, iya. Tapi kamu nggak jelasin itu tadi, makanya iya. Kemana-mana kemajuan zaman, dan sebenarnya terlalu luas semua. Oke, Bu, siap. Ya, populasinya harus pasti ya, nggak bisa insidental. Kamu galak kemana-kemana, nggak bisa ya. Siap Bu, terima kasih Bu masukannya. Ya, itu ya. Jadi seminar proposal ini supaya operasional, ya. Jadi gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi diterima dengan tambahan tadi, masukan dari Ibu dan Bu Dispa tolong diperhatikan. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya, Anggun. Tutup dulu, Fiona. Anggun mau share screen. Oke, mana suaranya? Jangan di-mute, Anggun. Ya maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Hafifah Zahara, NIM 1810602011, jurusan Ekonomi Syariah. Oke, ini dulu, Ibu lihat dulu judulnya kamu itu dulu sebenarnya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengaruh pemahaman mahasiswa PB atas larangan riba terhadap dorongan menghindari kegiatan Gestun Online Shopee Pay Later. Oke, Gestun Online Shopee Pay Later itu apa kegiatan Gestun Online Shopee Pay Later? Keluarkan dulu. Baiklah, kegiatan Gestun Online itu adalah aksi menarik uang tunai menggunakan kartu kredit yang dimilikinya dengan cara berpura-pura membeli suatu barang, namun alih-alih mendapatkan barang, pelaku Gestun akan mendapatkan uang tunai dari suatu toko. Dalam pengaplikasiannya pada Shopee Pay Later, pelaku tersebut seolah
seolah-olah berbelanja produk di Shopee. Padahal orang tersebut berusaha mendapatkan uang tunai melalui jasa pencairan limit Shopee Pay Later. Yang mana yang mencairkan limit Shopee Pay Later ini akan mendapatkan fee atau bayaran sesuai permintaan sendiri, serta orang yang bisa mencairkan limit ini sudah mempunyai toko di Shopee serta promosinya melalui sosial media. Itulah yang dinamakan gestun online yang melalui Shopee Pay Later. Oke. Pertanyaan Ibu ya. Kenapa kamu mengambil subjeknya mahasiswa PEBI? Baiklah Bu, mengapa saya mengambil subjeknya mahasiswa PEBI? Karena jika dilihat dari kategori pengguna Shopee, usia 20 sampai 24 tahun itu menduduki usia pengguna terbanyak dalam pengguna Shopee. Usia tersebut pada umumnya usia anak muda, salah satunya itu mahasiswa. Berarti mahasiswa PEBI masuk dalam kategori tersebut. Ya, maksudnya kan belum ada data bahwa mahasiswa PEBI ini doyan. PEBI-nya PEBI mana pula ini? PEBI itu ada di mana-mana. Ya Bu, karena mahasiswa PEBI ini kan mempelajari fikih muamalah yang mengandung larangan riba. Jadi dengan pemahaman mahasiswa PEBI tersebut muncullah asumsi bahwa pada umumnya mahasiswa PEBI akan menghindari kegiatan gestun oleh Shopee Pay Later. Oke, Kenapa jadi kayak gini aja mahasiswa dah. PEBI ya yang dijadikan ininya subjeknya itu kan harusnya ini yang apa orang yang bermain di Shopee. Ya nggak Bu? Iya Bu. Maksud Anggun di sini sampel yang Anggun ambil ini Jadi gini aja lah supaya ini, jadi bahwa ada sampelnya di dalam, pakai kan kriterianya dilihat dari mereka yang sudah mendapat pemahaman tentang riba, paling tidak mempelajari fikih muamalah begitu, itu sampelnya ya. Jadi tidak usah lah di sini. Jadi supaya judulnya lebih ini pengaruh pemahaman atas larangan riba terhadap dorongan menghindari kegiatan gestun online. Nanti kamu ya menelitinya itu orang yang sudah mendapat pelajaran itu populasinya. Terus sampelnya dipilih, sampelnya apa kriterianya, ya. Misalnya kamu itu judulnya apa dalam kurung, apa disebutkan di batasan di dalam atau gimana. Mungkin judul luarnya pengaruh pemahaman atas larangan riba terhadap dorongan menghindari kegiatan gestun online gitu aja deh. Ya Bu. Gimana Bu Dispa? Saya tuh kayak malah ngelihat, coba balik ke judulnya, ulang lagi ke atas. Judulnya Anggun ini berlapis. Karena kalau yang dijelaskan Anggun tadi kan kita berpura-pura membeli ya. Itu kan buy najas ya. Buy najas bukan Bu? Kalau misalnya kita berpura-pura menjadi pembeli padahal kita itu tidak membeli. Bukan malah fokusnya ke riba. Kecuali Shopee Pay Later-nya itu. Nah, Shopee Pay Later itu beda lagi. Kalau Shopee Pay Later itu karena memang dia menggunakan aplikasi bayarnya nanti dengan bunga sekian, itu bunga. Oke, itu bunga. Tapi kalau yang dijelaskan Anggun, Ibu memang tidak terlalu paham urusan gestun online dan seterusnya. Tapi kalau Anggun menjelaskan tadi, kalau alih-alih berpura-pura mendapatkan keuntungan, dikarenakan dia memiliki selisih antara bla 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 bla, artinya kan dia menipu orang, kan di situ artinya track recordnya untuk toko tersebut bagus karena ada pembelian kan, padahal pembelian itu pembelian bohong. Itu nanti masuknya ke buy najas, itu bisa ke demand false, permintaan palsu, bukan ke riba. Kalau menurut Ibu sih, kalau Ibu pahamin, kalau misalnya kamu mau ngambilnya gestun tadi, istilahnya gestun riba, dengan gestun online itu. Tapi kalau Shopee Pay Later memang dia riba, penekanannya di riba. Makanya judul Anggun itu pas Ibu baca tuh ini arahnya kemana sebenarnya? Iya, betul Bu Dispa. Jadi tapi mungkin dia itu ada fenomenanya, dan
data bahwa yang menggunakan Gestun itu rata-rata umur 20-an, ya. Gitu. Jadi itu fenomenanya begitu. Itu kan usia-usia sekolah, usia-usia mahasiswa. Nah, ketika ini dia ingin untuk mengkaji apakah mereka paham nggak yang tadi itu, apakah bayi najas, apakah riba, apakah apa. Mungkin rata-rata tidak tahu. Nah, dia ingin melihat kalau mahasiswa yang sudah pernah menerima pemahaman tentang fikih muamalah, ya, dia punya nggak misalnya dorongan untuk melakukan Gestun tadi, begitu dia itu. Berarti di judul nggak boleh dia tuliskan larangan riba. Karena Ya, di situ makanya, dia tulis atas larangan riba di situ. Ya, permasalahan di situ tadi. Iya, Bu. Ya, pengaruh pemahaman fikih muamalah jadi apa gimana? Tidak, Bu. Kan di sini dijelaskan. Kan pada hakikatnya bisnis Gestun online Shopee Paylater ini merupakan satu kesatuan proses transaksi. Jadi karena salah satunya bagiannya yaitu Shopee Paylater mengandung riba, maka yang lainnya pun ikut terkena dampak ribanya, Bu. Jadi hybrid kontrak, Budista, hybrid kontrak yang Shopee Paylater-nya itu sudah jelas pakai bunga, berarti riba kan? Tambah lagi ada Gestun, jadi ada 2. Jadi gitu. Jadi ya nanti judulnya jadi mungkin double haram lah istilahnya ya. Iya, jadi hybrid kontrak dua-duanya malah punya potensi yang tidak sesuai dengan fikih muamalah begitu. Yang satu jelas riba, yang satunya juga itu tadi itu bisa jadi penipuan tadi. Jadi fiktif, transaksi fiktif kan? Ya. Ya mungkin itulah analisis transaksi fiktif dalam kegiatan Gestun online, yaitu pemahaman juga memang pemahaman ini. Jadi pemahaman terhadap kaidah fikih muamalah mungkin ya, tapi nanti kita lihatlah mana yang lebih ini ya. Jadi ini mungkin ada revisi di judul ya, termasuk tadi itu kamu langsung menginikan mahasiswa PEDI itu, padahal data yang kamu punya hanya bahwa yang penggunanya itu umur 20-an, begitu kan? Iya, Bu. Ya, ditelisi ini. Nanti aja lah, mungkin ini bisa diterima ya dengan revisi ya. Mungkin revisinya nanti dikonsultasikan. Jadi intinya tuh ini diterima ya, nanti Ibu ngobrol dengan Budispa arahnya kemana ya. Judul kamu ada, fenomenanya juga ada, dan ini penting juga mungkin untuk eksplorasi. Jadi untuk balik lagi ke pengajian fikih muamalah, kalau banyak mahasiswa PEDI yang masih Gestun ini berarti tidak berhasil Ibu ngajarin fikih muamalah. Nah, gitu kan? Jadi kurang lebihnya begitu mungkin. Jadi punya Anggun ini diterima tapi dipending ya. Dipending itu dalam pengertian bisa dikerucutkan mana yang paling operasional nantinya supaya lebih jelas ya. Supaya logika berpikirnya itu nyambung. Oke? Gitu ya Anggun ya? Ya, Bu, terima kasih. Tadi punya Mario itu tidak bisa diterima kesimpulannya karena punya Mario ini sudah objeknya sudah ke hukum. Ya, Mario boleh berkonsultasi langsung ke prodi, tidak usah ke PA lagi. Oke. Yang kedua punya Indah tidak diterima sama saat tadi karena Indah meneliti tentang yang jelas-jelas menggunakan bunga, ya Indah ya. Ya. Karena ini PNM-nya jelas menggunakan bunga. Bedanya apa Bu dengan Shopee Paylater? Iya, Shopee Paylater menggunakan bunga, tetapi di sini yang mau diteliti itu perilaku konsumen ya, behavior juga di sini. Ada mahasiswa-mahasiswa yang misalnya sudah memahami fikih muamalah tapi masih mengikuti praktek Gestun ini, apakah ada hubungan nggak dengan pemahaman tentang fikih muamalah tadi dengan ini ya, kayak gitu itu ya. Jadi punya Indah itu kalau mau diteruskan yang objek belakangnya UMKM ya, ini boleh. Bukan punya Indah, ini punya siapa? Maaf Bu, itu bukan punya Indah. Ya. Oh, punya Indah itu tadi yang ini ya, yang masa pandemi itu ya. Yang Indah ngomong ininya, datanya data waktu dulu Indah masih kuliah, ya, masih offline. Sekarang ada variabel yang tidak bisa diabaikan, pandemi itu tidak bisa dianggap ceteris paribus.
kalau mau meneliti dia bagaimana dia uang sakunya, anak ibu aja sudah protes dia nggak pernah dapat uang saku karena kuliahnya daring, sekolahnya daring kan? Ya misalnya kan seperti itu. Jadi nanti malah menelitinya nanti itu punya Indah ya. Satu lagi tadi ada yang PNM ya. Yang PNM itu boleh diganti kalau ke lembaga lain ya nak ya. Yang kalau yang PNM ini tidak bisa karena itu jelas menggunakan bunga siapa PNM ini. Madania ya, masih ada Madanianya. Jadi Madania, Ya, Bu. Mario, Indah nanti boleh berkonsultasi langsung ke Prodi, termasuk Anggun ya. Punya Anggun itu judulnya menarik ya, tetapi itu harus diperjelas. Oke? Oke, ada pertanyaan nggak? Bu Dispa, ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Bu Dispa? Ya, di chat, di room chat itu sudah saya kasihkan link ya. Jadi ada nanti kalau kalian klik itu di eksya.adenfata.ac.id/bla itu ketika kalian klik itu ada dua link. Link pertama itu link yang langsung di ACC. Misalnya contohnya tadi si Kartika, kemudian Dwi Indah, itu kan tidak ada revisi sama sekali kan, proposalnya tetap sama, kemudiannya judulnya juga tetap sama, maka dia mengisi untuk yang link pertama. Sedangkan untuk yang seperti Mario, Indah, kemudian Anggun itu kan artinya ada revisi, ada tambahan, ada yang harus diperbaiki, judul misalnya yang harus diperbaiki, kalau judul diperbaiki ada proposal yang harus diperbaiki. Nah, maka kalian mengisi di link yang kedua itu. Jadi kami punya database bahwa judul tersebut diganti dengan proposal yang baru. Nah, seperti itu. Nah, apa pengaruhnya, Bu, kalau misalnya beda mengisi link? Sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa antara mengisi link pertama dan link kedua. Yang kenapa dibedakan antara link pertama dan link kedua itu biar kami ada database-nya saja. Artinya setelah sempro tuh ada yang benar-benar diterima langsung, ada yang direvisi seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati kalau misalnya hari ini saya dipending. Sama aja dipending ataupun langsung diterima, artinya kamu sudah sampai pada tahap sempro, artinya sudah dekat lagi. Tidak ada sempro ulang. Ya, tidak ada sempro ulang, tidak ada lagi kembali ke PA. Artinya kalau kamu itu maju terus, jalan terus ke depan, nggak usah balik-balik ke belakang lagi. Nah, untuk... Tapi tambahan Bu Dispa dikit, tadi juga walaupun ada yang diterima langsung, mungkin Ibu minta perbaikan di proposalnya sedikit-sedikit tadi, yang teori produksinya tolong diinikan, misalnya. Oh iya, penekanan pada fenomena dan seterusnya ya, Bu ya? Oke, iya, silakan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau berkonsultasi, kalau untuk Ibu, jadwal Ibu yang kosong itu hari Selasa dan hari Rabu. Mungkin kalau Bu Maftu menyesuaikan dengan jadwal Bu Maftu gitu ya, Bu ya? Ya, jadi Ibu tuh sebenarnya tiap hari Ibu berangkat, Ibu lebih pagi dari Bu Dispa ya. Ibu tiap hari berangkat, Ibu lebih pagi dari Bu Dispa. Ibu yang ngajar itu Ibu cuman hari Selasa Ibu full, hari Rabu ada sekali, sama hari Sabtu malah. Sabtu kan di rumah ngajarnya. Tapi Ibu nih sering kegiatan online ya. Ibu sering ada jadwal mereview penelitian online. Jadi bukan hanya proposal ini, penelitian dosen. Ibu juga melakukan, dan bukan hanya dosen di UIN Palembang ini juga, UIN Bengkulu juga dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian nanya, banyak yang WA Ibu, Bu, saya mau datang ketemu Ibu jam 9. Dia yang memastikan waktu. Nah, berarti Ibu yang harus menyesuaikan kamu, bisa apa enggak. Bagaimana kalau misalnya Ibu kadang-kadang Ibu gini, sudah berapa orang yang mau ngadep, tunggu Ibu lagi sempro, kan tidak tahu. Jadi begitu. Jadi kalau kalian mau datang, Ibu tiap hari datang. Kecuali kalau Ibu datang ke hari ini, insya Allah datang. Nah, kalian datanglah, ya. Kalian yang menyesuaikan Ibu. Jangan kalian nak maksa, nak jam itulah. Nah itu ya. Jadi begitu ya. Kalau Ibu tuh kalau lebih pagi lebih baik. Ibunya belum sepaneng, Ibu lebih ramah. Jadi itu kuncinya adik-adik, datang lebih pagi. Ya, udah. Ya, silakan Bu Dispa kalau
Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup. Sudah banyak yang mau ketemu Ibu tadi. Baik, itulah tadi ya sempro kita pada hari ini. Mungkin dalam penyampaian atau kata-kata kami berdua agak tinggi dalam bicaranya atau apa, ada yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian, kami mohon maaf. Jadi intinya sempro ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama, seperti itu ya. Kami akhiri untuk sempro hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.